Kemudian saya juga linear untuk menjadi ahli pertama guru matematika di SMP. Ini juga tidak ada formasi. Seperti ini sebagai P1, maka optimis 100% nanti saya bisa diangkat menjadi ASN P3K Guru 2023, teman-teman. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara mengecek data guru honorer kita itu masuk P1, P2, P3 ataukah P4, dan juga untuk mengecek juga apakah masih tersedia formasi sesuai dengan linearitas ijazah kita atau tidak di instansi kita. Tentunya di sini kita memanfaatkan portal baru yang ada di P3K Guru 2023, yaitu cek data seleksi P3K 2023. Dikatakan di sini adalah merupakan sebuah penentu nasib honorer di tahun 2023, yang mana di sini alhamdulillah untuk data saya di sini saya tercatat sebagai guru honor sekolah negeri lebih dari 3 tahun, dan juga status prioritas saya ini sebagai P1. Ini masih terbaca ya. Dan kemudian di sini terdapat formasi yang linear dengan saya. Di sini ada formasi tersedia, itu adalah iya. Nah, kira-kira bagaimanakah caranya dan bagaimana cara menerjemahkan informasi yang ada di portal pengecekan data untuk seleksi P3K Guru 2023 ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk kita itu mengecek data kita itu masuk P1, P2, P3 ataukah P4, yang nanti tentunya adalah menjadi penentu kita ikut seleksi mekanisme yang mana. Pertama-tama langsung saja di sini kalian bisa ketikkan di Google mesin pencari ya, yaitu guru p3k.kemdikbud.go.id, guru p3k.kemdikbud.go.id. kemudian teman-teman silahkan klik enter. Nah, selanjutnya kita akan mengarah ke halaman seperti ini, guru p3k kemdikbud.go.id. Nah, berikutnya di sini kita menggunakan fitur baru, yaitu di bawahnya portal SSC ASN ya. Yang mana di sini kita klik di sini, yaitu cek data seleksi P3K 2023. Ini kita klik di sini. Kalau misalkan teman-teman ada tampilan seperti ini, yaitu 502 bad getaway, maka kalian silahkan klik reload di sini ya. Dan selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman yang seperti ini, yaitu guru p3k kemdikbud.go.id cek P3K. Merupakan portal pengecekan data untuk seleksi P3K Guru 2023. Nah, di sini adalah tampilannya seperti ini. Dan langkah berikutnya di sini teman-teman silahkan masukkan nomor induk kependudukan ya. Nah, di sini masukkan nomor induk kependudukan atau NIK. Di sini adalah search NIK SSCS, ini kalian masukkan nicknya. Kemudian di sini kalian silahkan setelah dimasukkan NIK-nya nanti diklik di sini, yaitu I am not robot ya. Nah, setelah itu teman-teman klik di sini, yaitu cek data. Dan selanjutnya di sini kalian akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Dari data portal pengecekan data untuk seleksi P3K Guru 2023, ini adalah untuk data guru berdasarkan dari data Dapodik. Inilah nick kita, ini terbaca, kemudian NUPTK, kemudian nama kita di sini, kemudian tanggal lahir kita di sini, kemudian nomor THK2, karena saya bukan THK2 berarti di sini kosong ya. Kemudian status 3 tahun apakah di sini terbaca? Ternyata di sini terbaca, yaitu terdata pada 3 tahun ajaran. Kemudian status sekolah, ini adalah kebetulan saya di sekolah swasta. Kemudian program verbal ijazah, ini adalah pendidikan matematika yang sudah saya verbal di Info GTK. Kemudian kode sertifikat pendidik, ini adalah 027 teman. Kemudian untuk status prioritas, ini saya masuk di status prioritas yaitu P4 ya teman-teman. Kalau misalkan di sini status prioritas saya sebagai P4, mengapa demikian? Dikarenakan saya ini adalah terdaftar di Dapodiknya, ini adalah di sekolah swasta ya. Ini di sekolah swasta. Berarti guru sekolah swasta itu kan masuk ke kategori pelamar umum kan? Maka di sini terbaca yaitu P4. Nah, yang paling penting itu adalah yang di bawah ini. Setelah ini kita bisa mengetahui yaitu ijazah kita yang sudah terverbal. Kemudian status saya prioritas berapa? Kemudian ini yaitu kode jabatan. Berarti dengan ijazah matematika saya ini dan juga serdik saya 027, maka di sini nanti saya bebas. Apakah saya tuh ingin memilih formasi ahli pertama guru kelas? Ini adalah di sini ternyata karena saya itu P4, ternyata formasinya hanya sedikit dan habis untuk penempatan P1, P2, P3.
maka saya dari sekolah swasta ini tidak bisa teman-teman. Saya tidak bisa untuk mendaftar ya, dikarenakan apa? Untuk formasi guru kelas sebenarnya ini linear ya, matematika Sardik 027 PGSD ini saya linear untuk mengajar di guru kelas melamar ini. Namun di sini sayangnya formasi tidak tersedia. Kemudian saya juga linear untuk menjadi ahli pertama guru matematika di SMP, ini juga tidak ada formasi. Kemudian ahli pertama guru TIK, ini juga tidak ada formasi. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, ini adalah saya terdata seperti ini dari portal Ditjen GTK Kemdikbudristek, yaitu di sini nick saya yang ini, kemudian NPTK kebetulan belum punya, nama saya di sini, tanggal lahir di sini, kemudian nomor THK 2 karena belum punya, berarti di sini kosong ya. Kemudian status 3 tahun ini terdata pada 3 tahun ajaran. Kemudian status sekolahnya ini adalah sekolah negeri. Kemudian program studi verbal ijazah ini adalah pendidikan kepelatihan olahraga. Kemudian di sini kode serdiknya ini karena belum serdik ya. Kemudian berikutnya status prioritas. Nah, saya ini status prioritasnya sebagai P1. Mengapa P1? Dikarenakan saya sudah lulus passing grade di tahun 2021 kemarin, namun belum mendapatkan penempatan. Dan di tahun 2023 ini saya akan langsung ditempatkan ya teman. Nah ini, jadi nanti saya akan bisa langsung diberikan penempatan untuk jabatan yaitu ahli pertama guru PJOK ya, dikarenakan ijazah saya ini. Dan di sini formasinya tersedia untuk saya. Jadi kalau misalkan status saya seperti ini sebagai P1, maka optimis 100% nanti saya bisa diangkat menjadi ASN P3K Guru 2023 teman-teman. Teman-teman di sini nanti silakan dicek untuk datanya masing-masing ya. Caranya adalah seperti itu. Nah, kemudian cara penerjemahannya bagaimana? Kalau misalkan teman-teman di sini masuk ke P1, kemudian di sini ada formasi, maka teman-teman yang di sini P1 dan juga di sini ada formasi, teman-teman nanti cukup aman dan tinggal menunggu penempatan. Dan juga untuk P1 itu tidak perlu mengikuti seleksi, namun teman-teman harus melakukan daftar ulang ya. Sampai nanti di tahap resume ketika sudah dibuka, nanti SSN mulai malam nanti. Tutorialnya sudah lengkap saya siapkan teman-teman. Kemudian kalau misalkan teman-teman di sini masuk ke P1, P2, P3 ataupun juga P4, namun di sini seluruh formasinya nggak ada, berarti teman-teman cukup bersabar saja. Artinya tahun ini nanti kita belum bisa mendaftar P3K Guru. Nah, namun nanti kita cek lagi secara berkala, siapa tahu untuk sistem ini masih error atau mungkin juga masih proses migrasi data, siapa tahu nanti ada perubahan. Jadi kita cek berkala pada situs ini untuk data kita. Apakah nanti kita bisa melakukan pendaftaran ataukah tidak kalau formasinya kondisinya seperti ini. Dan juga ketika pendaftaran sudah dibuka, teman-teman yang nggak dapat formasi tetap buatlah akun, siapa tahu nanti kalian bisa melanjutkan pendaftaran ya. Dan selanjutnya setelah kita melakukan pengecekan dengan status yang kita dapatkan di sini, maka kita bisa scroll ke bawah untuk mekanisme seleksi yang akan kita ikuti. Nah, jadi di sini nanti untuk teman-teman yang P1 atau guru yang lulus passing grade, maka nanti di sini langsung penempatan. Pelamar prioritas yang memenuhi nilai ambang batas seleksi P3K Guru 2021 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Artinya langsung ditempatkan. Teman-teman yang masuk P2 ataupun juga P3 yaitu THK 2 maupun juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, maka teman-teman nanti tetap ikut mengikuti seleksi, namun tidak perlu lulus passing grade ya, karena nggak ada aturan passing grade untuk yang P2 dan juga P3. Nah, untuk yang P4 ini nanti kita memilih formasi setelah penempatan P1 selesai sesuai dengan ijazahnya, dan juga setelah P2, P3 ini kelar ya. Nanti kita bisa memperebutkan yaitu untuk formasi pelamar umum teman-teman. Demikian, nanti kita lanjut ya pada video selanjutnya.